Jangan sisakan makanan sebab tidak tahu butir mana yang berkah. Bila perlu yang di jari itu dijilat. Itu. Nah, orang tua dulu tidak paham ilmu hadisnya itu, tapi dia paham ilmunya. Orang sekarang banyak paham hadis, tapi apa realisasinya? Berember-ember buang nasi kalau kita pesta. Nah, yang ketiga, wa amalan mutakabbala, amal yang diterima. Jangan sepelekan amal orang. Kita tidak tahu. Bisa jadi amal kita ni habis lah. Kita keluar, nengok ada orang lebih tua dari kita, sangat merokok. Bondong ini, kata kita dalam hati, awak lah tuwe semayang col kan. Dalam hati kita ngecek itu, habis amal kita. Belum tentu amal kita lebih baik daripada orang-orang kita. Itu. Jadi sepelenya menggugurkan amal ibadat tu. Kita mandang orang, mandang sepele. Lanang ini rumah dekat masjid sembahyang tidak galak nak jadi alladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Artinya sebelum ceramah minum dulu. Bapak Imam Khatib Bilal Karim Masjid Baitur Rahim yang kita hormati dan dirahmati Allah, Ketua BKM beserta pengurusnya kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, kalau kita solat berjamaah itu sebatas solat setengah malam full berjamaah, maka dihitung kita solat full satu malam. Piket malam belum balik, malaikat yang piket pagi sampai. Maka catatan bagi kita solat satu malam full dan ada kegiatan pengajian. Alhamdulillah, kita bersyukur di antara sela-sela kehidupan kita ini, dunia makin maju, penyakit makin banyak, masalah tidak sedikit ini, kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udara yang diganti itu panjangnya 50 cm atau setengah meter lah. Dia tanya dengan dokter Benjamin Chua namanya, berapa harga pembuluh darah tu kalau setengah meter? Biayanya berapa? Mulai dari proses sampai ke selesai itu mahal katanya. Tapi kalau untuk pembuluh darahnya itu aja harganya setengah miliar, 500 juta. Harga setengah meter pembuluh darah. Karena dia orang kaya, dia ganti itu. Nah, yang tak kita hitung tu kalau setengah meter setengah miliar, berarti kalau semeter semiliar. Kata dokter, di badan kita ni kalau dibentangkan pembuluh darah ni panjangnya 200 km. Pembuluh darah yang berbalut-balut ini panjangnya 200 km. Kalau kali 1 miliar artinya 2 triliun, 20 triliun, 200 triliun, 200 triliun harga pembuluh darah baik. Jadi memang mahal nilai kita ini. Itulah pantas Tuhan sudah menyiapkan surga. Cuman ada yang tidak galak masuk surga. Semiyang tidak ada, berjemaat tidur itu tu. Usaha judi online, apa nak kita nak. Nah, alhamdulillah ahsan at-taqwim tu itu. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita, dengan kekuatan kita, berikhtiar untuk beribadah sekaligus belajar terus. Iwan pertama minta
Hari Minggu apa yang kosong? Saya bilang hari Minggu pertama, Ahad pertama. Selain Ahad apa? Jumat, kataku. Disepakatilah awalnya Jumat. Rupanya Pak Toha tidak bisa di Ahad pertama. Nah, kita mulai saya Pak Toha di Ahad keempat. Namanya belajar tua ini, kita bukan belajar ini, cuman support, menggerakkan supaya kita tidak ibadah. Walaupun kita pengajiannya mengundangkan Abu Ustaz Somad, waktu rame. Setelah itu uang-uang kalah. Bukan gampang untuk mengajak kepada kebaikan tu. Jadi kalau kita pengajian tua ni prinsipnya dua. Pertama, lambat ingat. Yang kedua, gacang lupa. Itu prinsipnya ngaji tu. Lambat ingat, cepat lupa. Nah, dia apakan lagi? Tapi kita berusaha. Siapa yang solat berjamaah di masjid lalu tidak pulang sampai terbit matahari, katanya boleh zikir, boleh baca Al-Quran 2 juz tu cukup, kira-kira sejuz kalau kita lambat. Nah, 2 juz kira-kira cukup tu. Atau kita pengajian model ini sampai suruk, sunat isyraq, pahalanya sampai haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Nah, ini sempurna. Ibu-ibu macam mana Pak Ustaz? Ibu-ibu ni boleh solat sunat isyraq di rumah. Kalau kita tidak boleh. Dengan catatan ibu-ibu tu sejak subuh tidak bangkit dari sajadahnya tu. Habis subuh dia ngaji atau dia zikir atau dia yasinan tahlil seorang di situ sampai waktu isyraq, waktu suruk boleh dia tu. Kalau lanang tidak boleh. Lanang tetap di masjid ya. Berarti kami tino di masjid dah boleh Pak? Boleh, di rumah boleh, ibu-ibu apa lagi di masjid. Cuman syarat untuk suruk deh model itu. Cop ku deh, balik lek ku ke sini lagi. Tidak bisa. Itu tuh. Itu untuk salat sunat isyraq. Sebelum itu kita ada tanya jawab kalau ada. Ngetes-ngetes. Kalau ngetes-ngetes tidak ku jawab itu. Ada aku tanya jawab di Bintunan. Pak Ustaz, apa awal agama tu? Di mana melabuhkan syahadat Kak? Macam mana dosa ni banyak ni? Saya bilang pertanyaan berikutnya. Tidak saya jawab, merah mata bapak tu. Ada juga di Ustaz, apa puasa sunnah yang Rasul mengerjakan menyelamati? Saya bilang ada pertanyaan berikutnya. Ngapa dia jawab? Saya bilang jangan kalau ngete-ngete. Kita mengkaji pagi ini 3 hal yang mendatangkan kebaikan. Ini berdasarkan hadis riwayat Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasul, selalu melihat Rasul kalau habis sholat subuh tu baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau dia sendiri, kalau kita sama-sama, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu 3 hal yang mendatangkan kebaikan itu. Inilah yang kita uraikan pagi ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepadamu rezeki yang baik. Aku juga bermohon kepadamu amal yang diterima.
Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, 3 hal ini yang akan kita bahas. Dalam Sahih Albani rahimahullah, dalam sahihnya Ibnu Majah, faedahnya ini, pertama, doa ini termasuk doa yang dibaca atau zikir di waktu pagi. Jadi subuh atau duha boleh kita baca doa ini. Yang kedua, Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan bahwa orang yang merenungi doa yang agung ini, dia akan dapati bahwa sangat tepat dan cocok membaca doa ini di waktu pagi setelah menunaikan sholat subuh. Karena pagi hari adalah permulaan dari seseorang muslim tidak memiliki keinginan kecuali meraih tujuan. Dan maksud yang agung disebutkan dalam hadis itu tadi, jika disadari maka tentu hatinya semakin terfokus, langkah-langkah diminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, amal diterima. Yang ketiga, Syekh Abdul Razak juga mengatakan bahwa membaca doa ini bukan sekedar untuk menetapkan dan mengingatkan tujuan hidup, tapi lebih dari itu membuktikan tadarruk dan ketergantungan kita kepada Allah. Kita ini full tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa yang dianjurkan, yang diajarkan Rasulullah di atas menunjukkan ilmu itu ada 2. Rezeki ada 2, amal ada 2. Apa itu? Kelak kita terangkan. Nah, apa penjelasannya? Yang pertama, minta ilmu yang bermanfaat. Ngapa dikecek ilmu ada 2, rezeki ada 2 tadi? Nah, ilmu itu ada 2. Ada yang bermanfaat. Baru dengar inilah Pak Ustadz, ilmu yang tidak bermanfaat. Weh, banyak nian ilmu yang tidak bermanfaat tuh. Contoh, ibu-ibu segala resep gulai pacak bikin pindang. Pindang denang mantap, dia pakai nanas masak. Kenal. Kalau gulai pepes deh nione jangan tue nian, jangan boleh muda igi. Gitu. Lemak pepes bakar, bukan dikukus. Mesan gulai di warung, lain bermanfaat ilmu itu. Contoh ilmu tidak bermanfaat. Kalau resep apa cak gali, tapi tiap laki nak makan beli gulai. Nah, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Semeyang, kita tanya, pacak tak semeyang? Hai, ujian SD dulu semeyang, ujian SMP solat, ujian SMA solat. Lah semeyang lu? Ya, jujur kalau itu belum. Itu kan ilmu tidak bermanfaat. Nah, yang kita minta ni walaupun dikit ilmu bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Ngapo? Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hendak dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu, nak dunia akhirat dengan ilmu. Kita tengok misalnya yang gaji sekitar 100.000 sehari itu, karena kemampuannya nyetak batu bata. Tapi kemampuan yang bikin rumah dari batu bata ini, gajinya sudah 200.000 sehari, karena gaji tukang. Tapi kemampuan ilmunya pacak bikin desain rumah sehari, gambar model rumah, model gedung tuh mahal dibayar orang tuh. Nah, ini ilmu. Walaupun kerjanya sama sehari, tapi tidak sama.
Ilmu agama juga demikian. Itu. Dengan agama ini kita mudah dan kita beribadah. Tentang masalah agama, insya Allah makin taat kita, makin takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa, makin banyak ilmu kita, makin mudah kita. Dan kata orang bijak, orang miskin tuh hartanya ilmu, bagi orang kaya. Maksud apa Ustaz? Orang miskin tidak ada, tapi dengan ilmu itulah hartanya. Dia mencari, lalu dengan mencari itu ada dia dapatkan, dia sabar. Dengan ilmunya dia terus dengan ilmunya apapun yang dikasih Allah, dia kemiskinannya itu tidak menyebabkan dia kufur kepada Allah di hidupnya. Bagi orang kaya ilmu itu perhiasan. Maksudnya Pak Ustaz, dengan ilmunya itu dia bersedekah, dia berwakaf, pinjam, kita mite belinyu. Nah ini saya teringat zaman Nabi Musa, ada orang sah ini seminggu sekali. Kata bininya dengan laki, donga bedonganya. Ini kita kalau nang paling saru hidup kan. Kalu-kalunya pacan doakan. Berangkat. Dalam perjalanan lama tu ketemu. Kata Nabi Musa, ngapo sana? Aku wadonian hajat. Hajat apa? Kalau pacak minta tolong doa. Ngapo? Kami ini paling miskin di kecamatan kami. Berapa kali makan sehari? Seminggu sekali. Wais, kata Musa miskinnya. Di doa. Macam mana doa? Alhamdulillah, kita pacak kaya setahun. Jadilah, kata bininya. Mulai usaha, mulai berkembang. Kata bininya, teringat tak waktu kita sarung? Iyo, nah bagi dengan tetangga. Jangan sampai kita orang sarung seperti kita. Sebulan nambah lagi dia berbagi. 2 bulan nambah lagi. Setahun tambah banyak orang mendapatkan rezeki dari dia. Akhirnya lah 5 tahun terlalu. Tahun ni, no, kata Nabi Musa, lah expire ini nih. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, Rahman maneka. Kata Allah, aku malu Musa, aku selek nian. Ngapo, kata Nabi Musa? Aku cuma ngasih ngenyuk nye surang, nye nek ngenyuk ngawang puluh berat us. Selek aku nak nari lagi bisa, katanya. Itu ilmunya, luar biasa. Nah ini penting. Berharap bahwa apapun ilmu, kecil, besar, banyak, sedikit, itu membawa manfaat kepada kita. Tapi dipakai. Yang kedua, rezeki yang baik. Ada hadis dari Nabi ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Hadis yang kedua tadi, rizqun thayyiban, rezeki yang baik. Nah, rezeki ini ada 2. Ada rezeki yang baik, ada rezeki yang tidak baik. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Inna halala bayinun wa inna haram bayinun.
Sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Nah, perintah Allah tentang bagaimana mencari rezeki ini, menikmati rezeki ini, ada dalam surah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik, di antara yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Nah, rezeki yang baik ini di ayat yang lain ada juga mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan segala yang ada di dunia ini syaratnya halal lagi baik. Bab ada yang halal belum tentu baik. Ada yang halal baik tapi tidak baik bagi yang bersangkutan. Misal yo kena sakit asam urat, makan nasi uduk pakai melinjo, emping, itu lemak itu. Cuman yang asam urat tengok melinjo tu dia takut ngapi. Tidak bisa berjalan. Nah, itu halal tapi kurang baik. Kata orang darah tinggi makan daging kambing tu tidak pakai ukuran menit, langsung katakan. Padahal menurut dokter tidak ada daging kambing tu bisa menambahkan itu. Cuman ini sugesti dari kita. Lebar nian, aku lebar nian. Gara-gara itu lum temakan nengok kambing begitulah darah tinggi. Nah, itu kira-kira. Jadi karena sugesti kita tuh. Cuman karena ini berbahaya, walaupun dia halal, jangan. Ada orang nengok belut itu cak ular. Itu makan atau muntah katanya. Padahal kita bakar, kita panggang belut tu, harumnya luar biasa. Nah, Allah memberi peluang kepada kita cari konsumsi rezeki yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Dan ini darah bagi kita. Darah ini akan menggumpal. Wahwa kolbu, baik hati. Kalau baik hatinya maka akan baik orangnya. Kalau buruk hatinya, buruk orangnya. Nah, baik buruk hati itu dia bukan masalah banyak, bukan masalah menu, tapi masalah thayyibannya itu penting juga kita kaji. Rezeki ini ketentuan Allah. Kita boleh menjiplak usaha orang, tapi tidak bisa menjiplak rezeki orang. Kita berjalan ke terminal Panorama tuh sepanjang jalan berjual sayur galau. Ada yang gancang habis, ada cabai abang gali. Tapi ada yang dari subuh sampai jam 9, sebesar itulah tumpukannya tuh. Tapi ke situ, pakai bacaan kalau ada jampi-jampi bukan masalah jampi-jampi tapi dia mungkin melayani orang ramah. Ya bu, cabai masih murah, enak. Bisa kurang bu? Bisa. Misalnya nak secanting kurang bisa. Bukan harganya tetap 45 lah. Kata tadi damai. Iya ibu damai, aku tenang, aku tenang. Oh, dia enak dia ngomong. Oh maaf ya, bukan nyambut dulu. Rezeki. Kata orang ini bukan memabulkan barang-barang itu. Ini kadang-kadang kita
sudah tersosialisasi dengan sendiri itu. Beli di orang Cina tuh jujur mula. Tidak juga itu tuh. Beli kunci globe itu mahal itu. Nah ini rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Jadi rezeki itu bukan ketentuan kita, ketentuan Allah. Cak-cak orang Mekah yang alhamdulillahirabbil alamin walamin. Tidak pula tidak disengau-sengaukan model Imam Mekah. Imam Mekah itu bukan dibuat-buat, memang pita suara model itu. Nah yang kita disengau-sengaukan tidak boleh, kecuali kalau memang sengaukan amin nyak mana nyak nyak amun mati sapi mati kata amun mati sabun mandi rupanya amun mati tidak boleh itu. Jadi tidak usah kita nak. Nah itu bakal merusak pala, termasuk riya, minta dipuji. Kita minta beramal kita ini oleh Allah sekecil apapun ditampung. Nah, cuman harus kita paham ada tingkatan-tingkatannya. Hadis sahih mengatakan awwalu yuhasabu min as-salat. Pertama kelak hisab pada hari kiamat itu salat. Walaupun kita rajin bersedekah salat 5 waktu kurang kepada orang lain, kalau sholat 5 waktu kurang kelak bermasalah. Yang selebihnya jadi ibadah namanya, ibadah yang umum, apa saja itu. Nah kita minta apa saja yang kita perbuat itu menjadi sebuah amal yang diterima, menjadi catatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis. Kalau dalam beberapa buku kita lihat malaikat mencatat, berniat bela dicatat itu. Apalagi kata kita melaksanakannya. Kak lek nak duha aku dah. Lah dia niatnya ndak duha. Sampai jam 7 kawan datang ngobrol. Sampai jam 9 datang lagi yang lainnya tuh ngobrol. Sampai ndak zuhur orangnya jam berapa? Seperempat jam lagi kata orang zuhur. Nah tidak pacak lagi kita duha. Tapi sudah dicatat niat kita untuk sholat duha. Berarti berniat baik Pak Ustaz? Ya bukan berniat baik. Kita lah berniat, tapi terganggu dengan kondisi itu tadi. Yaitu. Kalau kita realisasikan, tambah lagi. Jadi amal itu bukan masalah besar kecilnya. Tapi amal itu dikerjakan dengan dasar yang ikhlas. Sampai kita waktu Isra kita simpulkan pengajian kita. 3 hal ini tadi. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu ini sepelenya. Misal ada hadis yang mengatakan idza mata ibnu Adam, salah satunya tuh au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nyuspeli ilmu bermanfaat. Tidak perlu nak harus jadi guru dan tidak perlu harus kita ngajarkan orang lain. Ada cucu kita. Nah, tu nak minum. Nah, kata kita. Ngapa tu? Jangan minum tangan kiri. Setan tangan kiri deh. Ngerti nggak? Setan tu pakai tangan kanan. Ah, pakai tangan. Kata-kata. Udah. Ngapa? Bismillahirrahmanirrahim tu. Ini lah amai yem. Nah, minum. Sejak dikecek setan minum tangan kiri itu, idaknya beraninya minum tangan kiri, itu ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak mesti dengan orang lain, tidak mesti jadi guru, tidak mesti jadi itu. Jadi ilmu itu gampangnya. Iya, cucung dewek Pak Ustaz, naknya cucung deweknya cucung orang, itu ilmu. Itu. Dulu kan kita kalau misalkan anak-anak kecil ngasih air kan, nah, itu pasti orang tua tegur, sini. Kenapa? Jangan doman kok. Colong nak minum, dia wong nak minum. Jadi mana-mana tu, nah roman kena ngenyuk wang lah. Tu. Zaman kini kan orang nak cak ini, nak cak ininya itu tidak ada orang peduli lagi. Itu ilmu Pak. Kenapa? Itu etika. Nah ini segalanya ilmu. Dulu kalau nek mak kan makan duduk.
ajang dah. Tidak boleh bersisa nasi. Nyo tidak paham hadisnya, tapi dia paham prakteknya. Apa hadisnya? Jangan sisakan makanan sebab tidak tahu butir mana yang berkah. Bila perlu yang di jari itu dijilat. Itu. Nah, orang tua dulu tidak paham ilmu hadisnya itu, tapi dia paham ilmunya. Orang sekarang banyak paham hadis, tapi apa realisasinya? Berember-ember buang nasi kalau kita pesta. Ngambil sepiring, dimakan 2 sendok. Amaidan tidak makan, ngapa diambil tadi? Ngapa tidak lemak? Tidak lemak tu karena kita tamak, gula itu jemecam tu, diambil gali. Lah rusaklah rasanya. Gulai pindang campur kuah sop, campur rendang, campur kuah sate. Rusaklah dia. Banyak rasanya itu. Jadi makanya bukan tidak boleh makan banyak, boleh, tapi kita makan tengok yang mana yang tidak kita makan. Nah, segala model itu tu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Makan duduk. Nah, kini ada sekali aku ketemu di Balai Buntar tu, kiri kanan sudut depan belakang makanan galau, tapi tidak ada kursinya. Itu tidak ada kursinya. Lah, ngapa model ini? Lah, kata orang, ini namanya standing party, Pak Ustaz. Apa standing party? Pesta bertegak. Wah, kataku, maaf Ida, aku makan. Sego kita nelan ngop itu tuh. Bukan soalin Ida. Yang tua-tua tuh malu pulo ngap-ngap mau sambil tegak. Tapi ku tengok banyak juga orang makannya mungkin gaya modern je tu kan. Wah, jangan kita standing perta. Itu tuh. Nak tertelan itu. Nah, ini ilmu. Jadi yang kecil-kecil itulah yang kadang-kadang sering kita sepelekan. Gitu. Jadi ajari segala yang kecil-kecil yang kita ajarkan kepada anak cucung piut kita sendiri, itu ilmu dan akan amalnya menjadi bahan bagi kita untuk kelak di kubur dan di akhirat. Nah, ini. Jadi jangan kita sepelekan ilmu yang kecil, ilmu yang salah tetap kita tegurkan itu. Nah, begitu juga dengan kita minta rezeki yang berkah. Banyak sedikit itu relatif. Kita ngomong lemak nian, sianu dak truknya 5, mobil pribadi ado. Coba ditengok rumahnya 2 lantai. Aku pernah masuk ke dalam tuh, kolam renang di dalam tuh. Kita nengok mobilnya baik 5, rumahnya tinggi, tapi tiap tanggal 10 nak pecah palanya. Ngapo? Kredit ini nah. Itu. Tidak. Nah, kita ada sepeda semua. Tidak berkunci, taruh di depan rumah. Itu. Tidur sampai ngorok. Maling masuk di tengok. Kesian pulo, kata bos maling tuh, kasih sedekah ke dia tuh. Ini maling bersedekah. Siapa nak bawa sepeda buruk dan sebagainya? Nah, ini rezeki itu bukan masalah siapa yang tidak banyak rezeki. Tapi bukan semata-mata banyaknya rezeki yang kita harapkan. Rezeki itu yang berkah bagi kita. Berkah itu artinya ada perubahan. Dari baik lebih baik, dari kurang baik menjadi baik, dari yang baik semakin baik, itu perubahan. Berkah umur, makin tua makin taat. Berkah rezeki, makin ada rezeki makin berbagi. Kita ni kadang-kadang ngisi pulsa, ngisi kuota 30, 40, 50, asal lewat celengan 2000. Itu pun ditinggal. Yang mana yang paling buruk? 2000 yang paling buruk. Yang itu. Nah, yang ketiga, wa amalan mutakabbala, amal yang diterima. Jangan sepelekan amal orang. Kita tidak tahu. Bisa jadi amal kita ni habis lah. Kita keluar, nengok ada orang lebih tua dari kita, sangat merokok. Bondong ini, kata kita dalam hati, awak lah tues mayang col kan.
Dalam hati kita ngecek itu, habis amal kita. Belum tentu amal kita lebih baik daripada orang-orang kita gitu. Jadi sepelenya menggugurkan amal ibadah tuh. Kita mandang orang, mandang sepele, lanang ini rumah dekat masjid sembahyang tidak galak, nak jadi ini baik atau buruk, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kita berusaha untuk beramal dan amal itu diterima itu. Kita nengok orang sejak dari sampai di masjid megang HP itulah. Katanya. Lanang ini idak hari Jumat, idak hari apa, megang HP itulah. Begitu kita intip, rupanya baca Qurannya di HP itu, kita mudah suuzon itu. Jadi biarkan orang-orang, kalau dia berdosa, tidak balik ke kita dosanya. Kalau dia berpahala, tidak melayang ke kita pahalanya. Yang penting kita. Jadi jangan sepelekan amal-amal yang sedikit itu. Orang sedekah bermiliar-miliar, kita sedekah 2.000 sehari, tetap ada nilainya. Orang tiap Jumat bersedekah, Junaidi Hamzah 200, 100 ma'ah, 100 ba'ah, Iwan Manan 300, 200 untuk ma'ah, 100 untuk ba'ah gitu. Diumumkan boleh. Tapi ketika ada celengan lewat, kita masukkan bayar 100. Ya Allah, 50 untuk mak, 50 untuk bakso. Gitu. Orang sejumat sekali, kita tiap subuh 5.000, 5.000, 5.000. Nyes sejumat sekali 25.000, 20.000. Kita tiap subuh 5.000, kalikan 30 hari 150.000. Itu. Ada celengan tiap subuh. Nah, tiap subuh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amal itu bukan masalah besar, bukan masalah banyak. Nah, kita itulah yang mengerjakan dengan ketekunan kebaikan dan niat yang baik. Sulit untuk proses yang demikian, tapi kita terus belajar membenahi diri kita. Nah, segala sesuatunya itu ada ilmunya. Kalau masalah zakat, sedekah, itu ilmunya, kata Nabi, bertambah. Jadi tidak akan kurang dari yang kita nafkahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah setiap Ahad pertama ya. Nah, dan di Ahad 2, 3, 4 ada masing-masing ustadznya akan mengkaji dengan bidang-bidang masing-masing. Untuk itu alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu nanti nambah bekal ilmu kita dan menjadi semangat kita untuk beribadah. Kami di Ar-Rahman ini belum mulai caknya. Mudah-mudahan tahun baru niklah ada juga, karena biasanya ada juga pengajian Ahad itu. Saya pikir dari saya demikian. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makanan yang telah disediakan, dan semoga yang memakan dan memberi mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.